Fokus kini menjadi kemewahan yang sulit dimiliki. Di era serba cepat, orang yang bisa berkonsentrasi bukan hanya lebih produktif, tetapi juga lebih bahagia. Ironisnya, banyak orang merasa sibuk sepanjang hari, namun di malam hari bertanya-tanya kemana waktu mereka menghilang. Penelitian dari University of California menyebutkan bahwa rata-rata pekerja terganggu setiap 11 menit sekali, dan butuh lebih dari 20 menit untuk kembali fokus penuh setelah terdistraksi. Ini berarti sebagian besar waktu kita sebenarnya dihabiskan untuk memulihkan konsentrasi yang terus pecah. Di kehidupan sehari-hari, ini terlihat sederhana namun nyata. Seseorang membuka ponsel hanya untuk memeriksa satu pesan, lalu tanpa sadar, berpindah ke media sosial, dan menghabiskan setengah jam. Saat ingin menulis laporan, ia tiba-tiba tergoda untuk membuka email, lalu menjawab pesan, dan akhirnya lupa tugas utama. Hasilnya, pekerjaan terasa tak kunjung selesai, meski seharian sudah duduk di depan layar. Era yang cepat ini memanjakan kita dengan akses informasi instan, namun diam-diam mengikis kemampuan kita untuk fokus. Berikut 7 cara menjaga fokus agar tetap waras dan produktif di tengah derasnya distraksi. Pertama, memahami apa yang benar-benar penting. Salah satu alasan utama kita kehilangan fokus adalah tidak tahu apa yang benar-benar penting. Greg McKeown, dalam bukunya Essentialism, menegaskan bahwa ketika semuanya terasa penting, sebenarnya tidak ada yang benar-benar penting. Misalnya, saat seseorang merasa harus merespons semua pesan sekaligus, ia akan merasa sibuk, tetapi hasilnya tidak signifikan. Dengan menentukan prioritas utama, kita bisa memutuskan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang bisa ditunda. Hal ini seperti menata lemari. Semakin sedikit isi yang tidak berguna, semakin mudah menemukan yang dibutuhkan. Kedua, mengatur lingkungan yang mendukung. Lingkungan fisik dan digital mempengaruhi cara kita bekerja. Cal Newport dalam Deep Work menjelaskan bahwa fokus bukan hanya soal niat, tetapi juga soal desain ruang yang mendukung. Jika meja kerja penuh barang tak terpakai dan layar ponsel terus memunculkan notifikasi, otak kita akan mudah terdistraksi. Contohnya, seseorang yang mematikan notifikasi selama 2 jam saat mengerjakan tugas akan lebih cepat selesai dibanding yang terus-terusan melihat pesan masuk. Dengan mengurangi gangguan visual dan digital, energi mental dapat diarahkan pada pekerjaan yang benar-benar penting. Ketiga, membatasi multitasking yang menipu. Banyak orang merasa produktif karena melakukan banyak hal sekaligus, padahal sebenarnya sedang memperlambat diri sendiri. Dalam riset yang dikutip David Rock dalam Your Brain at Work, disebutkan bahwa otak manusia tidak dirancang untuk memproses 2 hal kompleks sekaligus. Misalnya, saat menulis laporan sambil membalas pesan, kualitas keduanya akan menurun. Multitasking memberi ilusi kesibukan, tetapi hasil akhirnya justru lebih lambat dan penuh kesalahan. Dengan fokus pada satu hal dalam satu waktu, pekerjaan menjadi lebih berkualitas dan selesai lebih cepat. Keempat, mengelola energi, bukan hanya waktu. Banyak orang mengatur jadwal tanpa memperhatikan energi yang dibutuhkan. Jim Lohr dalam The Power of Full Engagement menekankan bahwa produktivitas tidak hanya soal mengatur jam kerja, tetapi juga menjaga kondisi fisik dan mental. Misalnya, seseorang yang memaksakan diri bekerja terus-menerus tanpa istirahat justru akan cepat kelelahan dan kehilangan fokus. Mengambil jeda singkat, seperti berjalan sebentar atau melakukan peregangan, dapat memulihkan energi dan membuat pikiran lebih tajam. Fokus yang baik tidak datang dari bekerja lebih lama, tetapi dari bekerja dengan energi yang optimal. Kelima, melatih pikiran untuk hadir penuh. Gangguan terbesar seringkali bukan berasal dari luar, tetapi dari pikiran sendiri yang terus melompat ke masa lalu atau masa depan. Jon Kabat-Zinn dalam Wherever You Go, There You Are menjelaskan pentingnya mindfulness, yaitu kemampuan untuk hadir sepenuhnya pada apa yang sedang dilakukan. Misalnya, saat sedang makan, hanya fokus pada rasa dan aroma makanan tanpa sambil menggulir ponsel. Ketika pikiran terbiasa hadir penuh, distraksi eksternal menjadi lebih mudah diabaikan karena otak dilatih untuk tetap berada pada momen saat ini. Keenam, menentukan batas yang jelas. Di era serba cepat, batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi seringkali kabur. Hal ini membuat kita selalu merasa terhubung dengan pekerjaan, bahkan saat seharusnya beristirahat. Sheryl Sandberg dalam Lean In menyebutkan pentingnya membuat aturan yang jelas, seperti tidak memeriksa email setelah jam tertentu. Misalnya, seseorang yang memutuskan untuk tidak membawa ponsel ke meja makan akan lebih menikmati waktu bersama keluarga dan kembali bekerja dengan pikiran segar. Batas yang jelas membantu menjaga keseimbangan dan mencegah kelelahan mental.
Ketujuh, menerima bahwa tidak semua bisa dikendalikan. Terlalu sering kita kehilangan fokus karena memikirkan hal yang berada di luar kendali. Marcus Aurelius dalam Meditations mengingatkan untuk membedakan apa yang bisa dan tidak bisa diubah. Misalnya, seseorang yang terus-menerus memantau berita buruk akan merasa cemas tanpa bisa berbuat banyak. Dengan memilih untuk fokus pada tindakan nyata yang berada dalam kendali, energi mental tidak terbuang sia-sia. Ini bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi menyadari batas diri dan mengarahkan perhatian pada hal yang benar-benar bisa dilakukan. Fokus bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang memilih dengan bijak kemana energi dan perhatian diarahkan. Bagikan di kolom komentar pengalamanmu tentang bagaimana menjaga fokus di era serba cepat ini. Dan sebarkan tulisan ini agar lebih banyak orang bisa kembali menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia modern.